Ini tidak kondusif, penuh dengan ketidakstabilan, penuh dengan ketakutan dan lain sebagainya. Tetapi kita datang di tempat ini adalah untuk membangun relasi kita dengan Tuhan, supaya kita semakin dekat dan memahami apa isi hati Tuhan dalam hidup kita. Itu sebabnya, bolehkah kita saling berbagi salam bersama, katakan shalom, Tuhan memberkatimu. Shalom. Demikian yang mengikuti live streaming, shalom, Tuhan Yesus memberkatimu. Selalu ada semangat, amin. Ya, berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Biar Tuhan yang ajaib dan berkuasa. Haleluya. Bapak Ibu, brother sister yang dikasih oleh Tuhan, saat ini kita akan merenungkan bagaimana kuasa Allah yang sungguh sempurna dan luar biasa. Dan pada saat ini kita akan mempelajari tentang bagaimana Dia adalah Sang Pencipta sejarah semesta, bahkan kehidupan kita. Sehingga judul firman Tuhan pada saat ini adalah The History Maker, Sang Pembuat Sejarah. Oke, kita baca bersama di dalam Kejadian pasal 1 ayat 1. Genesis chapter 1 verse 1. Ini ayat yang cukup singkat, kita baca dengan iman bersama. 1, 2, 3. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Puji Tuhan. Ayat ini adalah ayat yang membuka isi Alkitab kita, sehingga mengingatkan kita kembali bahwa sehebat apapun kita melangkah, bekerja, berkarya, kita harus ingat pangkal mula kita. Kita harus ingat bahwa segala sesuatu yang ada di semesta ini bukan dimulai dengan pikiran manusia, bukan dimulai dengan kekuatan apapun, tetapi semuanya dimulai dengan tangan Tuhan yang menciptakan, yang mengadakan, termasuk hidup saya dan saudara. Amin. Puji Tuhan. Ada banyak teori memang tentang asal-usul, asal mula semesta atau universe ini. Kita pernah pelajari ya dari sekolah. Para saintis, ilmuwan, para expert berusaha untuk mencari apa sih yang menyebabkan sehingga universe, semesta ini bisa ada. Matahari, bulan, bintang, galaksi, Andromeda, Bima Sakti itu bisa ada. Ada banyak teori, teori bintang kembar, teori Big Bang, dan lain sebagainya, termasuk dari mana asal mula manusia. Ada teori evolusi, ya, dan sebagainya. Tetapi bagi kita sebagai orang yang beriman kepada Allah, kita akan kembali kepada bukan apa kata kita, tetapi apa kata firman Allah. Dalam Kejadian pasal 1 ayat 1 bahwa pada mulanya Allah. Amin. Bereshit bara Elohim. Dalam bahasa Ibrani ada kata bara. Kalau saya pelajari kata bara itu adalah kata artinya mencipta, yang cuma bisa dimiliki, dilakukan oleh yang ilahi atau Tuhan. Ada banyak penemu, pencipta di dunia ini. Mereka, misalkan Alexander Graham Bell menemukan telepon. Tapi dia menciptakan sesuatu dari yang sudah ada sebelumnya. Dia tinggal menemukan, merancang sehingga ada, ya. Ada banyak penemu, Wright bersaudara, mereka menemukan kapal terbang, pesawat. Tapi sudah ada yang dulu menemukan besi dan sebagainya, mesin, ya. Tetapi kata bara atau penciptaan ini hanya dimiliki oleh Allah. Dan satu lagi yang luar biasa adalah ketika Allah menjadikan langit, bumi dan segala isinya, Dia membentuk bukan dari bahan yang sudah ada, tetapi benar-benar dari kehampaan, dari sesuatu yang kosong yang tidak ada sama sekali. Tetapi oleh karena kuasanya, karena kebesarannya, maka semuanya itu bisa ada, termasuk kehidupan kita. Sehingga iman Kristiani mengajarkan bahwa segala sesuatu adalah berasal daripada Allah. Bahkan dalam kitab Perjanjian Baru, dari Allah, oleh Allah, dan untuk Allah, kita hidup dan bekerja untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Dia menetapkan sejarah dunia ini. Dia menetapkan sejarah Malaysia, Indonesia, Korea. Tapi dia juga menetapkan sejarah perjalanan dan cerita hidup kita masing-masing. Amin. Mungkin saat ini begitu pahit yang kita rasakan. Tetapi saya percaya dengan iman 2, 3, 10 tahun yang akan datang, kita akan menikmati bagaimana sebenarnya kasih Allah. Dia telah bekerja mendampingi kita saat ada di Korea Selatan.
Dan Tuhan yang sama akan mendampingi hidup kita besok sampai seumur hidup kita. Yang percaya katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Kejadian pasal 1 ini, kalau kita baca dari ayat 1 sampai ayatnya yang terakhir itu merupakan rangkaian kuasa Allah yang sempurna. Bayangkan ya, dalam Kejadian 1 ayat 1 itu mulai muncul dengan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Pada slide berikut, ya slide yang berikut, Kejadian pasal 1 ayat 1, di mana dalam bahasa Latin itu ada istilah creatio ex nihilo, yaitu Tuhan menciptakan, membentuk segala sesuatu itu dari yang tidak ada menjadi ada. Apa artinya? Bahwa kuasa Tuhan itu melampaui hukum alam ini. Kuasa Tuhan melampaui hukum manusia. Kuasa Tuhan itu melebihi segalanya. Ketika Dia menciptakan terang itu jadi dengan firman. Dia memisahkan lautan dan daratan. Dia menciptakan berbagai jenis tumbuhan. Ada benda-benda penerang, matahari, bintang dan sebagainya. Namun puncak penciptaannya bukan kepada tumbuhan, bukan kepada hewan, tetapi kepada saya dan saudara. Puncak penciptaannya, ending atau yang menjadi top ciptaan Tuhan adalah saya dan saudara. Karena kita dibentuk oleh Allah menurut gambar dan rupanya, imago Dei. Artinya bahwa kita adalah manusia, kita adalah ciptaan Allah yang memiliki value, nilai yang tak terhingga di hadapan Tuhan. Sebab Allah sendiri yang menaruh hidupnya, nafas kehidupan kepada kita. Sehingga kita begitu dicintai oleh Tuhan. Itu sebabnya kalau ada orang yang mau merendahkan dirimu, menghina kita, membuli kita, menganggap kita rendah, dia bukan berhadapan dengan kita. Dia berhadapan dengan Sang Pencipta kita. Amin. Di luar sana masih ada banyak yang merasa takut dan rendah diri. Masih merasa tidak percaya diri. Ya, di luar sana. Semoga kita yang ada di tempat ini tetap percaya bahwa Tuhanlah yang menciptakan kita, sehingga kita tetap akan mengalami kuasa Tuhan. Dan meskipun ada banyak badai, tantangan kehidupan, kita akan berkata bahwa saya ini ciptaan Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang membentuk saya, Tuhan yang sama yang tidak akan pernah membiarkan dan meninggalkan kita. Karena betapa berharga dan mulianya kita, sebab Dia membentuk kita sesuai dengan gambar dan rupanya, imago Dei. Berikutnya, dalam Kejadian pasal 1 ayat 28 kita akan melihat bagaimana mandat Allah bagi ciptaannya, atau bagaimana kasih karunia Tuhan, perintah Allah, bagaimana kepercayaan Tuhan untuk manusia, dimulai dari Adam ya, kemudian diteruskan kepada kita. Mandat apa? Beranak cucu. Ini bicara tentang keluarga. Kemudian bagaimana mandat Tuhan, kepercayaan Allah bagi kita manusia untuk menaklukkan bumi. Menaklukkan bukan merusak. Ada banyak orang, manusia yang sudah pintar, bisa mengelola hutan. Ada yang bisa mengelola hutan dengan baik, tapi ada yang menebang pohon sembarangan, membuang sampah sembarangan, sehingga mulai terjadi bencana di berbagai tempat. Tuhan memberikan kepercayaan, jangan kita pernah sia-siakan kepercayaan ini. Tuhan berikan kepercayaan kepada manusia supaya kita bisa menjaga dan mengelola ciptaan ini. Dan mandat yang ketiga adalah Dia berikan kuasa, otoritas kepada kita untuk menjadi representasi, menjadi perwakilan Allah. Sehingga lewat hidup saya dan saudara, Tuhan bisa manusia bisa melihat ada Kristus dalam kehidupan kita. Amin. Ketika kita bicara, kita terus berdoa supaya teman kita, saudara kita bisa melihat bahwa ketika kita bicara, ketika kita menyapa orang, ada Kristus berhadapan dengan mereka. Amin. Puji Tuhan. Mari kita fokus pada Kejadian pasal 1 ayatnya yang ke-28. Boleh kita baca ayat ini. Kejadian 1 ayat 28. 1, 2, 3. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ada yang saya kasih bold ini ya, yang menarik perhatian saya bahwa ada dua hal yang dilakukan Allah
sebelum dia memberikan mandat kepercayaan kepada manusia. Yang pertama, Allah memberkati. Amin. Yang kedua, Allah berfirman. Ini luar biasa. Allah memberkati dulu, baru kemudian Allah berfirman. Dan firman-Nya itu berisi kepercayaan demi kepercayaan bagi manusia pertama, bahkan sampai kepada kita saat ini. Yang berikutnya, berdasarkan Kejadian 1 ayat 28 ini, maka mari kita melihat bagaimana sebenarnya cara Allah mengatur sejarah perjalanan hidup saya dan saudara. Bagaimana sebenarnya Tuhan sendiri yang sudah mengatur jejak langkah kita sampai kepada destiny, tujuan kita yang sebenarnya Allah tempatkan kita ada di dunia ini. Yang pertama, Allah memberkati. Bukankah di luar sana ada banyak yang mengkhawatirkan soal berkat ini? Mereka berpikir yang harus dicari paling pertama adalah berkat, bukan Tuhan. Tetapi firman Allah mengajarkan dalam Kejadian pasal 1 ayat 28 ternyata bahwa Allah sudah memberkati bahkan jauh kita sebelum melangkahkan kaki. Ketika kita sebelum bekerja, ketika kita ada dalam Tuhan, sesungguhnya berkat sudah disiapkan oleh Dia, Sang Jehovah Jireh. Amin. Dia Tuhan yang menyediakan. Bahkan ketika sebelum Abraham mengorbankan anaknya Ishak, sebetulnya Tuhan sudah menyiapkan domba di semak-semak. Ya kan, kalau kita baca dalam kitab Kejadian. Tuhan hanya mau menguji apakah kita benar-benar sudah siap menerima berkat itu atau tidak. Sebelum Tuhan memberi perintah, sebelum Tuhan merindukan kita supaya bisa bekerja, sesungguhnya Tuhan sudah menyiapkan berkat itu dalam kehidupan kita. Ada seorang hamba Tuhan yang bernama George Muller. Dia itu adalah seorang hamba Tuhan, seorang pendoa yang benar-benar mengandalkan Tuhan, dan dia melayani Tuhan dengan cara membuka panti asuhan. Orang yang mengasuh anak-anak yatim piatu yang sudah tidak ada papa dan mama. Dia itu melayani panti asuhan di Bristol, Inggris. Dan sepanjang hidupnya, George Muller ini sudah melayani kurang lebih 10.000 anak yang tidak ada papa dan mama lagi, dia asuh, ya, sempat diasuh. Pada suatu kali, ketika di suatu pagi mereka mau makan, ada sekitar puluhan anak yang mau makan menghadap meja makan. Tiba-tiba staf panti asuhannya itu kebingungan. Mengapa? Karena di depan anak-anak tidak ada makanan dan minuman. Piringnya kosong. Gelasnya juga kosong. Stafnya itu begitu panik. Ya, dia sangat panik dan berkata kepada George Muller, "Pak, bagaimana ini? Anak-anak ada banyak, tidak ada roti, tidak ada makanan di meja. Kita mau kasih makan apa anak-anak ini?" Tetapi dengan tenang, George Muller hanya tersenyum. Dia duduk, kemudian dia berkata, "Mari kita berdoa saja." Dia menundukkan kepala. Dia mengucap syukur dan dia percaya bahwa Tuhan pasti menyediakan. Saat ini kami butuh makan Tuhan. Sederhana saja. Amin. Dan pada saat itu tiba-tiba terdengar ketukan dari luar. Ya, terdengar ketukan dari luar. Dan ternyata yang mengetuk itu adalah tukang roti. Tukang roti dia bilang, "Pak Muller, selamat pagi. Tadi malam saya begitu gelisah. Dan sepertinya Tuhan berfirman kepada saya, menggerakkan hati saya untuk membuat roti sangat banyak. Dan ketika pagi hari Tuhan mengarahkan saya supaya membawa roti yang banyak ini ke panti asuhan ini." Dia membagikan roti-roti itu kepada anak-anak yang sementara menanti dengan lapar. Dan belum selesai roti-roti itu dibagikan kepada anak-anak tersebut, terdengar ketukan yang lain. Ternyata ada tukang susu yang terburu-buru dia datang dan berkata, "Pak Muller, tiba-tiba gerobak susu saya, dia mau menjual susu, rusak. Dan daripada susunya itu terbuang percuma, lebih baik saya berikan kepada anak-anak di panti asuhan ini." Luar biasa, pada saat itu George Muller dan juga staf panti dan juga anak-anak yang kelaparan bukan hanya bisa menikmati makanan dan minuman, ada roti dan susu yang Tuhan berikan tepat pada waktunya. Tapi pada saat itu mereka menyaksikan bagaimana mujizat Allah
campur tangan Tuhan sehingga mereka tidak pernah ditinggalkan untuk lapar. Kalau Tuhan sudah menolong George Muller, kalau Tuhan pernah menolong janda di Sarfat yang benar-benar sudah kehabisan untuk makan buat dirinya dan anaknya, Tuhan yang pernah menolong bangsa Israel ketika mereka kelaparan di padang gurun dengan menurunkan mana dan burung puyuh, Dia adalah Tuhan yang sama yang sanggup memberkati hidup kita, menyediakan keperluan kita. Sebab Kejadian 1 ayat 28, sebelum Allah memberikan mandat kepercayaannya, Allah sudah memberkati kita lebih dahulu. Amin. Puji Tuhan. Berkat adalah urusan Tuhan. Sebab rezeki Tuhan sudah sediakan bagi kita yang bersandar kepadanya. Yang kedua dalam Kejadian 1 ayat 28, setelah Allah memberkati, Allah apa? Berfirman. Allah berfirman. Apa maksudnya? Ada banyak orang yang sudah diberkati melupakan firman Allah. Nah, kita sebagai Kristen sejati, the true Christian, harus memahami ini. Meskipun Allah sudah menyediakan berkat, tetapi jangan pernah melupakan firman Allah. Berkat-berkat Allah itu harus diikuti dengan ketaatan mutlak kita kepada firman kebenaran itu. Sebab semuanya cuma bersumber daripada Tuhan, sang firman kehidupan itu. Amin. Allah memberkati. Allah berfirman. Jangan khawatirkan berkat. Tuhan sudah siapkan di awal, tapi jangan pernah melupakan firman kebenaran ini. Dan saya percaya kita yang sementara hadir, yang sementara mengikuti ibadah dengan live streaming, kita adalah orang-orang yang diberkati, tetapi tidak pernah melupakan firman kebenaran ini. Amin. Dan yang ketiga, Allah memberi tugas. Dia memberi mandat. Dia memberi kepercayaan bagi Adam dan Hawa, beranak cucu, penuhi bumi, taklukkan, berkuasalah. Dan bagi kita sekarang, coba tanyakan dalam diri kita, apa kepercayaan Tuhan yang Tuhan sudah beri? Ya. Setiap orang itu berbeda-beda tanggung jawab, kepercayaan, berkat, dan juga kesempatan yang Tuhan sudah berikan. Ada orang yang diberikan Tuhan 1 talenta, betul? Ada yang Tuhan berikan 2 talenta. Ada yang 5 talenta. Mungkin ada yang 10 talenta kepada kita. Tidak masalah banyaknya. Ada orang yang bisa main gitar, bisa WL, bisa masak dengan enak. Luar biasa ya. Tetapi ada orang yang mungkin hanya bisa berdoa dan lain sebagainya. Tidak masalah 1, 2, 3 talenta. Yang masalah adalah kalau kita menyimpan talenta itu dan tidak menggunakannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan menuntut semakin banyak Tuhan beri talenta, semakin banyak kepercayaan, memang semakin banyak ujian, betul? Semakin banyak juga kesempatan kita untuk menjadi berkat buat orang lain. Blessed to be blessed. Diberkati untuk memberkati orang lain. Apa kepercayaan yang Tuhan sudah berikan? Tuhan mau melibatkan kita untuk menciptakan sejarah iman lewat perjalanan hidup kita. Sehingga bukan cuma Dia yang menjadi the history maker, sebagai pencipta, pembuat sejarah di dunia ini, tapi Dia rindu juga supaya saya dan saudara, brother and sister, jemaat sekalian juga menjadi the history maker dalam hidup keluarga kita. Amin. Dalam hidup perjalanan kita, dalam perjalanan kehidupan kita. Apa yang sudah kita buat untuk Tuhan, untuk membalas akan cinta kasih Tuhan. Memang tidak dapat kita membalas pengorbanan Tuhan lewat emas, perak, dan permata. Betul? Tapi sudahkah kita memberi hidup ini dan membawa orang lain untuk mengenal Tuhan? Dia Tuhan yang sudah membawa hidup kita sampai sejauh ini. Saya percaya Dia tidak akan pernah membawa kita kepada kegagalan. Kalau Dia sudah membawa hidup kita sampai sejauh ini, pengorbanan yang kita lakukan, pekerjaan dan kelelahan kita, Dia adalah Tuhan yang akan menyempurnakannya sesuai dengan kehendak firman Tuhan. Mari kita melihat beberapa history maker dalam Alkitab. Nuh, Nabi Nuh dalam kitab Kejadian. Dia adalah orang yang dipanggil oleh Tuhan. Nuh menerima firman, menerima perintah
supaya dia membangun bahtera. Tetapi anehnya membangun bahtera bukan di laut, bukan di air, tetapi di daratan. Kok membangun kapal besar di daratan? Ini menimbulkan pertanyaan, olokan, ejekan, bully daripada orang-orang yang lain ya. Mereka menganggap Nuh itu seorang yang gila, seorang yang tidak waras karena membangun kapal di daratan. Tetapi apa yang terjadi? Nuh, meskipun mendengar itu semua, dia tetap menyampaikan firman Allah tentang pertobatan. Dia tetap menyampaikan tentang kasih karunia Allah yang masih terbuka lebar sebelum penghukuman itu datang. Nuh tetap mengerjakan kepercayaan Allah dengan setia. Puji Tuhan. Sehingga Nuh tetap mengerjakan proyek bahtera itu selama bertahun-tahun. Meskipun cuma dia dan keluarganya yang dengar firman Tuhan. Apa akibatnya? Ketika bencana banjir besar itu datang, orang-orang yang dulunya meremehkan dia, menghina dia, semuanya tenggelam binasa. Hanya dia dan keluarganya yang boleh selamat daripada air bah. Saudara yang diberkati, dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, adakah perintah Tuhan? Adakah kepercayaan Tuhan yang Tuhan taruh dalam hidupmu? Kerjakanlah itu dengan setia. Sebab itu adalah berasal daripada Tuhan. Meskipun itu berat, penuh dengan tantangan, tetapi bagikan Nuh dan keluarganya, mereka selamat daripada air bah. Demikian Tuhan rindu menyelamatkan kita daripada bencana yang besar. Berikutnya, Joseph. Dia seorang yang sangat dikasihi ayahnya, menerima jubah beraneka warna sebagai tanda kasih. Tuhan taruh impian, Tuhan taruh visi lewat mimpi, lewat firman di mana dia akan menjadi seorang yang besar, seorang yang sukses. Tetapi justru dia dibuang ke sumur, dia dijual sebagai hamba. Ada banyak fitnah dan ada banyak perjuangan dalam hidupnya. Dia mengalami titik terendah dalam hidupnya, tetapi ternyata Tuhan mempersiapkan dia untuk menjadi penguasa. Allah mengangkatnya menjadi penyelamat Mesir dan juga keluarganya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana dengan perjalanan kehidupan kita? Adakah kita pernah mengalami hal-hal yang mirip seperti Nuh dan juga Yusuf? Ada satu lagi, Yeremia. Yeremia, ketika Tuhan berikan kepercayaan firman kepadanya, dia merasa tidak percaya diri. No self-confidence, ya. Karena dia merasa diri rendah. Usianya masih muda. Dia diliputi ketakutan, apalagi untuk berbicara di hadapan para penguasa, membicarakan tentang kebenaran. Tapi firman Tuhan datang kepadanya. Allah menjamah dirinya. Dan Tuhan menguatkan dia. Bahwa sebelum dia dilahirkan, Tuhan sudah menetapkan dia menjadi nabi untuk menyampaikan kebenaran firman Allah. Sebelum dia dilahirkan oleh orang tuanya. Demikian dengan kehidupan kita. Sebelum kita terlahir, sesungguhnya tujuan hidup kita sudah ditetapkan oleh Allah. Berbeda-beda. Berbeda latar belakang. Berbeda visi yang Tuhan berikan. Mari kita kerjakan itu untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Yang terakhir, bagaimana cara untuk menjadi history maker? Yang pertama, terimalah berkat Tuhan. Haleluya. Yakinilah bahwa Tuhan sudah menyediakan berkat bagi perjalanan hidup kita. Dan berkat Tuhan tidak terbatas cuma ada di satu negara. Berkat Tuhan tidak cuma terbatas di satu kilang. Berkat Tuhan tidak cuma terbatas di satu tempat dan satu waktu. Berkat Tuhan itu everywhere, ada di mana-mana. Tinggal bagaimana kita mengaktifkan itu lewat kita hidup taat dan mendengarkan firman Allah. Dan kita menjalankan perintah Tuhan. Sehingga janji Tuhan akan kita alami. Bahwa Tuhan membawa kita bukan untuk kegagalan. Tapi Tuhan membawa kita pada suatu keberhasilan. Meskipun di luar sana ada banyak tantangan. Saya bersyukur sebab kita boleh saling menopang satu dengan yang lain. Tadi malam beberapa di antara kita boleh tetap terhubung lewat doa. Kita bisa mendoakan rekan-rekan kita yang mengalami ujian yang sangat berat, tapi juga kita bisa saling menguatkan satu dengan yang lain. Karena bukan cuma mereka yang sementara berjuang, kita juga yang sementara berjuang. Doa merekatkan, mendekatkan kita dengan Tuhan,
dan juga dengan sesama orang percaya. Haleluya. Haleluya. Mari kita saling mendoakan satu dengan yang lain, karena Tuhan sudah memberikan kepercayaan kepada kita yang besar. Semoga firman Allah ini boleh menguatkan kita dan semakin membuat kita percaya bahwa Tuhan mau melibatkan kita menjadi the history maker, sang pembuat sejarah iman. Dia akan menyatakan kemuliaan Tuhan bagi kita, keluarga, dan bagi dunia ini. Amin.